Tidak semua orang bisa divaksin. Yang risikonya masih tinggi diminta ditunda. Ada beberapa kehati-hatian. Jadi kalau ragu silahkan konsultasi dengan ahli, jangan terus diputuskan sendiri. Ya. Karena yang dilihat awam tidak sama dengan yang dilihat tenaga kesehatan. Ini contohnya ya. Dan ini sudah diperbaiki karena kita punya data yang lebih baik sekarang. Jadi waktu pertama keluar ini sangat ketat. Sekarang sudah tidak seketat dulu karena kita tahu oh ternyata nggak apa-apa. Contohnya nomor 1 adalah umur. 60 ke atas dulu nggak bisa. Oh, sekarang boleh. Cuma jarak vaksin pertama, kedua, 28 hari. Dulu hipertensi dibatasi 140, 90. Sekarang enggak. 180 batasnya. Kalau panjenengan tensinya 180, monggo diperbaiki dulu. Tapi 150 boleh divaksin. Kencing manis kalau tidak ada komplikasi akut, misalnya luka-luka yang lebar, atau orangnya terus matanya nggak bisa melihat dan sebagainya, boleh divaksin. Tidak ada keharusan periksa laboratorium. Ya, yang ditanya adalah bagaimana selama 2-3 bulan ini. Kanker kalau sudah sembuh, selesai pengobatan, kanker jenis apapun, boleh. Pernah sakit COVID. Nah ini harus dibuktikan. Baik dengan PCR maupun antigen, tapi tidak bisa dengan antibodi. Nah kalau pernah sakit ini, menunggu 3 bulan, baru boleh divaksin. Kalau baru kontak dengan orang yang PCR-nya positif, nah ini harus hati-hati. Biasanya kita menunggu dulu untuk membuktikan tertular nggak orang ini. Kalau sudah dibuktikan tidak tertular, boleh divaksin. Biasanya nunggu sampai 1-2 minggu. Wanita hamil sama di seluruh dunia sampai hari ini tidak disarankan divaksin. Menyusui sebelumnya nggak boleh, sekarang boleh. Tidak peduli umur anaknya. Jadi, berapapun usia anaknya, sepanjang Anda menyusui, itu boleh divaksin. Sakit jantung butuh konsultasi ahli. Sakit liver, ya butuh konsultasi ahli. Hati ya, penyakit hati. Cuci darah sebaiknya ditunda. Kalau sakit ginjal sudah kronis, ini butuh penilaian ahli. Secara umum, kalau sudah stabil 3 bulan atau lebih, biasanya diizinkan. Punya kelainan pembekuan darah, sebaiknya ditunda. Pernah ditransfusi, bukan memberi untuk transfusi ya, ditransfusi, disarankan ditunda. Obat yang diminum menurunkan daya tahan tubuh seperti obat-obat kanker atau steroid, ya obat-obat beberapa yang di puskesmas ada juga, itu disarankan ditunda. Kalau minumnya cukup panjang. Kalau minumnya cuma 3 hari ya nggak usah, nggak perlu tunda. Sedang menjalani pengobatan kanker, disarankan ditunda. Penyakit HIV, boleh kalau kondisinya sudah membaik. Jadi orang-orang HIV kalau sudah minum obat 3-6 bulan, dia akan membaik. Nah itu boleh. Ayan alias epilepsi, boleh bila terkontrol. Tentu kalau sedang kumat nggak boleh divaksin, tapi kalau tidak kumat boleh. Asma, paru kronik lain, kalau panjenengan tidak sedang dalam serangan, biasanya bisa. Tapi kalau ragu-ragu, lebih baik konsultasi. Kencing manis yang terkontrol, saya ulangi, boleh diberikan. Pernah alergi berat saat vaksinasi apapun, misalnya waktu mau naik haji, waktu divaksin dulu, terus alergi berat, sesak, bahkan sampai masuk rumah sakit. Nah ini perlu keputusan dari ahli. Tapi kalau COVID yang pertama diberikan terus sampai mengalami sesuatu yang berat, nah, ini biasanya kita tunda. Ya, kalau ringan, habis divaksin terus merah-merah, nggak apa-apa, boleh. Kalau takut, pindah ke rumah sakit melakukannya, karena sarananya harus lebih lengkap. Berapa jarak vaksin corona ini? 1 bulan untuk di atas usia 60, 14 hari untuk yang 18 tahun sampai 59. Kalau terima vaksin lain, di luar vaksin corona, maka jaraknya 1 bulan. Saya harus terima TT karena saya ini ibu dalam usia subur ya. Nah itu boleh, tapi di jarak 1 bulan. Biasanya seperti itu. Sedangkan mereka yang umurnya 60 ke atas, penilaiannya nanti ada 5. Penilaian ini akan dilakukan di meja 2. Ya.
apakah sulit naik 10 anak tangga? Nah, ini nanti kalau misalnya ya, waduh saya nggak tahu karena di rumah nggak ada tangga ya, atau rumah saya nggak ada lotengnya. Nah ini nanti petugas meja 2 akan menentukan. Apakah sering kelelahan? Apakah sulit kalau disuruh jalan 100-200 meter? Apakah setahun ini beratnya turun terus? Dan apakah ada minimal 5 dari 11 penyakit berikut? Ini semua akan dievaluasi. Kalau 3 dari 5 ini ada, maka disarankan ditunda. Ya, panjenengan kurang bugar, jadi perlu upaya-upaya untuk memperbaiki. Baik.